dia terangkat ke surga, while he taken up go to heaven, he blessed all his disciples. Sementara dia memberkati, while he blessed his disciple, sementara dia memberkati, and then he taken up go to heaven, and the cloud receive him by the power of God, dengan kuasa Tuhan. Jadi while he blessed his disciple, he taken up to heaven. Ketika dia sedang memberkati, terangkat ke surga, dia itu sedang memberkati. Katakan dia memberkati. Dia memberkati. Ya, Yesus Tuhan yang sama. Ya. We serve the same Jesus who blessed his disciple and who blessed his church. Dia Tuhan yang sama yang memberkati murid-muridnya. Dia Tuhan yang sama yang memberkati gerejanya yang ada, yaitu saudara dan saya, bahkan siapapun yang ada di setiap rumah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Yesus sedih kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. And Jesus was said if we not believe to the scripture. Yesus itu sedih kalau kita nggak percaya dengan apa yang Alkitab katakan. Ya, jadi kita harus percaya. Kita akan baca firman Tuhan di Lukas 24. Luke 24 from 50 dari 50. Kenaikan Yesus 23. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, mereka sujud. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Tuhan berfirman, dialah Yesus Kristus. And God made heaven and earth, and God create man. Dia Tuhan yang sama, sang firman Yesus Kristus yang menciptakan Adam dan Hawa dan semua ciptaannya. And God bless them. Dan Tuhan yang sama itu Tuhan yang memberkati mereka. And what God said, be multiply. Bertambah banyaklah, berkembang biaklah. Ya. To all his creature, dia berkata kepada semua ciptaannya, bertambah banyaklah, bertambah-tambahlah. Jadi Tuhan yang sama, Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kenapa semua manusia masih terus bertumbuh, berkembang pesat sampai berapa miliar sampai hari ini? Semua karena Tuhan, semua karena firman-Nya, semua karena firman yang sudah Dia ucapkan sejak di kejadian, sejak awal. Dia Tuhan yang berfirman. Jadi ayat ini mengatakan Tuhan yang sama. Ya, Yesus tidak pernah berubah. Amin. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan sang firman yang menyampaikan firman. It's the same Jesus Christ, same the word of God, same God who speak the word to us. Dia Tuhan yang sama yang menyampaikan firman-Nya kepada kita hari ini. And He is the same God, Jesus Christ, who bless His disciple, who bless you and me. Dia Tuhan yang sama yang memberkati murid-muridnya. Dia Tuhan yang sama yang memberkati saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dia masih Tuhan yang sama. Dia nggak pernah berubah. Ya, when I read all the scripture, Luke 24, ketika saya baca firman Tuhan Lukas 24 dari ayat pertama, Jesus itu the true best friend. Dia itu benar-benar teman yang sejati, sahabat yang sejati. Is very polite. Dia itu sangat sopan. Ya. When we speak the word of God about Jesus, ketika kita berbicara, when you speak, ketika saudara berbicara, when I speak, ketika saya berbicara, when you gathering together, ketika saudara ngumpul, and you speak the word, dan saudara berbicara tentang firman, and you speak about Jesus Christ, tapi yang dibicarakan itu tentang Yesus, bukan yang lain. Ya, He will come, draw near to you and bless you. Dia akan datang mendekati saudara dan memberkati. Ya, asalkan ya, yang kita bicarakan tentang Yesus. When you speak to the other people, ketika saudara berbicara kepada orang lain, you speak about what? Saudara berbicara apa? If you talk about business,
it's not come draw near to you. Dia nggak akan dekat. Yeah, that's your business. If you speak about your problem, ketika saudara berbicara problem yang enggak. If you gossip, malaikat-malaikat yang suka gosip yang ada dekat dengan kita. When you speak evil, ketika kita berbicara negatif, we give the right to that angel to do the evil thing to us. Malaikat-malaikat kegelapan yang selalu berbuat kejahatan akan mendekati. But when we speak the word of God, when we discuss the scripture, ketika kita mendiskusikan firman Tuhan, we talk about the word of God and about Jesus Christ, He will draw near to us. Coba kita baca ayat yang pertama. Gulto, the best preacher in the world. Haleluya. Because Jesus, yes. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya. Selanjutnya. Yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Continue 13 ya, untuk dilanjutkan ayat langsung ke ayat yang ke-13. Ya, kita perhatikan 13 ya. Ayat yang ke-13. Ya. Pada hari itu juga pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Kampung bernama Emmaus. Sorry man, ya. Pergi ke Emmaus ya. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Stop. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. And they talk together of all these things which had happened. Mereka membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi pada saat itu, di mana Yesus telah bangkit, ya, telah bangkit dan Yesus telah menampakkan diri. Dan mereka sedang mendiskusikan peristiwa ini tentang Yesus yang mati dan bangkit dan menampakkan diri. So they talk about Jesus. And then what happened when they talk about Jesus? Apa yang terjadi ketika mereka lagi ngobrol tentang Yesus? Next, Bruto. Ayat ke-15, Ya. ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Iya, saudara, coba kita baca bersama-sama ya. Ini sangat excited. 2-3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, amin. Yesus sendiri yang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. So when we talk about Jesus, Jesus Himself will come draw near to us, walk with us, speak to us, and together with us, and accompany us, and bless us. Dia Tuhan yang sama yang mendekati saudara dan saya, menemani saudara, berbicara, berjalan, dan Dia memberkati. Katakan Dia memberkati. Apakah Dia memberkati? Coba kita baca lagi selanjutnya. Next, Bruto. Yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Iya, Yesus sudah berjalan bersama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal karena ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saudara, 24 jam Yesus itu tidak pernah jauh dari saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan mungkin sekalipun kita seringkali jatuh di dalam dosa dan terus berbuat dosa, sengaja atau tidak, Dia tetap Tuhan yang sama yang menemani kita selagi kita masih hidup di bumi. Dan Dia terus akan mengencourage, berbicara kepada kita melalui firman-Nya untuk kita kembali kepada Dia. Untuk kita yang tidak percaya, supaya kita percaya kepada Dia. Untuk kita yang sudah lemah imannya, supaya kita kembali teguh, ya, kepada kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sama. Kecuali sampai akhir hidup seseorang, except until the last breath of that people, and he doesn't want to believe Jesus Christ
and he was free from Jesus forever and ever. Kecuali dia tetap tidak mau percaya kepada Yesus dan tidak mau mengikuti Yesus, maka di akhir hidupnya dia akan terpisah selama-lamanya. Jadi selama masih ada di muka bumi, Tuhan Yesus Tuhan yang sama, yang terus ya, Tuhan yang sama berarti terus mau memberitakan Injil. Tuhan yang sama yang terus mau memberkati, Tuhan yang sama yang terus mau menemani kita dalam setiap keadaan dan situasi. Tuhan yang sama yang mau terus memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Dia adalah Yesus Kristus. Ada yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa. Mereka itu bukan orang berdosa. They are not sinner. They are good men. They are disciple of Jesus Christ. Mereka itu sudah murid. They already follow Jesus 3.5 years. Mereka sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Ya, follow Jesus and believe Jesus and together with Jesus until the death of Jesus Christ. Sampai Yesus mati, mereka adalah murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Mereka bukan orang lain. Kalau muridnya saja yang sudah sekian lama has good relationship with Jesus Christ and they can't see Jesus, they don't know Jesus because there is something become fail, ada sesuatu yang menjadi pilar, mereka tidak bisa melihat Yesus pada saat itu. Bagaimana yang tidak murid Yesus? How about the people not disciple of Jesus Christ? Next kita baca Bruno 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, lagi ngobrol, tiba-tiba ada seorang pria dekat mereka. Ya, Christian Jeremy, what are you talking about? Christian Jeremy, kalian ngobrol tentang apa? Kira-kira seperti itu ya. Tanpa mereka sadari sudah ada seorang pria. How many miles? The Bible say, berapa mil perjalanan mereka? 7 miles. 7 miles. Jeremy tanya, ya. How long? 7 miles. 11,6 kilometer. Jadi kalau dari Baloi ke Batu Haji 20 kilometer. Berarti hanya sekitar dari Baloi ke Batam Center ya 11,5 kilometer. Saya marah, kalian ini cuma jalan kaki dari Baloi ke Bengkong itu hanya 5 kilo ya, 6 kilo, nggak mau jalan kaki. Nanti gak ada yang kemari, mami, ada yang kemari Tuhan Yesus. Asalkan yang kalian diskusikan bukan tentang game, bukan tentang makanan, bukan tentang yang lain-lain ya. Asalkan yang kalian ceritakan selama perjalanan ya, kami sambil baca sambil share ya firman ini. Asalkan yang kalian bicarakan itu tentang Yesus, maka pastilah Yesus yang akan menyertai perjalanan kalian berdua jalan kaki dari Baloi ke Bengkong. Ya, saya suruh mereka sekolah sekali, mereka mau nggak jalan kaki, belum pernah ya, supaya mereka kuat jalan. Karena dulu kita sekolah jalan kaki kan. Saya masih dulu sekolah jalan kaki kayak tante, Goya Jodoh, Pasar Baru, Gunung Bayu, ya jalan kaki. Kami dulu sekolah jalan kaki ya, supaya jantungnya sehat. Tapi yang bicarakan tentang Yesus. Jadi mereka ini jalan ya 11 kilometer ke Emmaus, and then Yesus ngobrol sama mereka. Ya, kalian ceritakan tentang apa? Apa sih yang kalian bicarakan? Next, Bruno. Ayat ke-18. Ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, are you the only stranger in Jerusalem? Emangnya Bapak ini orang asing ya yang datang di Yerusalem? Bapak nggak tahu ya yang terjadi di Yerusalem? Yesus ngomongnya sopan ya. Ngomong-ngomong teman-teman, kalian bicarakan apa? Emangnya kau nggak tahu ya apa yang terjadi di Yerusalem? Bah, kira-kira seperti itu ya. Masa Bapak nggak tahu sih? Emang Bapak ini orang-orang baru di sini? Mereka jawab seperti itu karena lagi murung, lagi sedih. Mereka nggak bersuka cita bahwa Tuhan yang mereka sembah, Yesus itu sudah mati dan bangkit. Ya, tetapi mereka sedih karena mereka kehilangan
Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya tentang Alkitab. Sudah diajarin jadi murid Yesus 3,5 tahun, tidak ngerti Alkitab. Jesus already teach them 3.5 years, and they don't believe about the scripture. Mereka nggak percaya. They don't believe what the prophets say about the Messiah. Mereka nggak percaya apa yang dikatakan nabi-nabi tentang Yesus. Oh, Yesus memang harus mati, Yesus harus menderita supaya Yesus dapat masuk dalam kemuliaannya. Semuanya sudah diceritakan oleh nabi-nabi, and they already read the scripture, they already read the Bible. Mereka sudah baca, already hear the scripture, mereka sudah dengar, tapi mereka tidak percaya. Itu sebabnya mereka tidak tahu ada Yesus. Berapa lama mereka sudah jadi murid Yesus? How long they already become disciple of Jesus, kalian? How long they read the Bible? Dari kapan mereka baca Alkitab? From childhood. Dari kecil mereka sudah baca Alkitab. Mereka dari kecil sudah baca Alkitab. Sudah ke bait suci untuk beribadah. Karena mereka bangsa Israel, bangsa yang terdidik. Ulangan 6. Ya, mereka diajar berulang-ulang tentang kitab suci. Tapi kalau bukan Tuhan yang buka, mereka tidak mengerti. Sekalipun mereka sudah tinggal dan hidup bersama dengan Yesus, kalau bukan Yesus yang buka, kalau bukan Yesus yang datang menemani mereka, kalau bukan Yesus yang datang menemani saudara, kalau bukan Yesus yang buka pikirannya, if not Jesus open their mind cannot be open. If Jesus Christ not open our mind, my mind and your mind, ya, kalau Yesus nggak buka pikiran saudara, our mind, my mind, pikiran saya, I really don't understand about the scripture. Saya juga nggak mengerti and don't believe about the scripture. Sama, saya juga nggak percaya apa yang firman katakan. Because our mind must be open. Karena pikiran kita harus dibuka. So that we understand about the word of God. Supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. So all done by Jesus. Jadi semuanya dikerjakan oleh Yesus. How we need Jesus. Betapa kita butuh Yesus 24 hour in our life every day. 24 jam hidup kita butuh Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Next. 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Yes. Ketika mereka bilang, emang Bapak nggak tahu ya? Bapak ini orang asing ya? Bapak ini satu-satunya orang baru ya dalam di kota kami di Yerusalem. Emang Bapak nggak tahu ya apa yang terjadi di kota kami? Begitu banyak mereka berbicara. Yesus jawab, what things? Apa itu ya? Ada Yesus sopan sekali. Ya, apa ya itu? Dia jawab lagi, apa itu ya? Wah, kita lihat Yesus. He's the same Jesus Christ. He says he's the same. The word of God is the same. Dia masih Tuhan yang sama. Ketika dia bersama-sama dengan murid Yesus, bahkan ketika dia telah bangkit, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia menyatakan ketuhanannya atas surga dan bumi. All authority in heaven and on this earth has been given to me. Segala kuasa dan otoritas yang ada di surga dan yang ada di bumi telah diberikan kepadaku. Dia masih Tuhan yang sama, yang gaul dengan mereka, yang mengasihi mereka, yang mau berbicara dengan mereka, bahkan bercanda dengan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun dia sudah mati dan sudah bangkit. Seluruh keilahiannya ada di dalam dia, seluruh ketuhanannya ada di dalam dia. Dia baru saja bangkit, dia baru saja turun dari alam maut, di mana dia mengambil kunci-kunci kerajaan maut. Lucifer, dia baru saja mengambil kunci dari Lucifer dan membuka pintu-pintu penjara. He opened the jail, the prison in the hell, and all the right men. Semua orang-orang benar boleh bangkit. And all the angel, semua malaikat darkness angel, semua malaikat-malaikat kegelapan yang ada di alam maut, mungkin jumlahnya miliaran. And all of them bow down to Jesus. Semuanya sujud menyembah Yesus. And they must release the key. Dan Lucifer harus menyerahkan kunci kerajaan maut kepada Sang Putra Allah yang sudah membayar dosa
manusia, all million and billion of angels bow down to Jesus Christ. Tapi ketika dia jumpa muridnya, when he meet his disciple, he just become best friend. Dia hanya menjadi teman baik, sahabat bagi murid-muridnya yang tidak mengenal dia. Wow, Yesus adalah Tuhan, dan dia benar-benar sahabat yang sejati bagi murid-muridnya yang ia kasih. Ya, Tuhan yang sama yang mengasihi saudara dan saya. Inilah Yesus. Next. Ayat ke-20, tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Next. Ayat ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Next. Ayat kedua, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat ke-23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat. Apa itu? Kata Yesus. Yesus yang datang ke dunia ini, yang telah berbuat baik dan telah diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang Israel, dan telah melakukan segala mujizat. Dan dia yang kami harapkan menjadi pembebas kami, menjadi bos kami, supaya dia membebaskan kami, karena saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Kita pernah dijajah bukan oleh bangsa Belanda, bangsa Jepang. Tidak enak bukan? Kita ingin merdeka, kita ingin menjadi Tuhan, kita ingin punya pemimpin kita sendiri, presiden kita sendiri, raja kita sendiri. Mereka ingin kembali seperti mereka dipimpin oleh Raja Daud. Mereka berkuasa berdaulat seperti yang dipimpin oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Tidak menjadi budak bagi bangsa Romawi atau bangsa manapun. Dan mereka mengharapkan Yesuslah pengganti Daud itu, pengganti Salomo itu, menjadi raja atas bangsa Israel saat itu, sehingga mereka boleh menjadi bangsa yang merdeka. Kami kira Yesus itu bisa seperti itu, Yesus dari Nazaret. Ternyata dia ditangkap, dia dihukum mati, ya. Dan tahu nggak Pak? Ya, teman kami perempuan-perempuan, ibu-ibu mengunjungi kuburannya, ternyata dia nggak ada. Dan perempuan-perempuan itu bilang dia sudah bangkit. Bapak tahu nggak? Perempuan-perempuan itu datang mendekati teman-teman kami, murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu orang Nazaret itu, dan mereka mengatakan bahwa Yesus, mereka perempuan-perempuan itu mendapatkan penglihatan. Ada 2 orang, ya, berbicara kepada mereka, mengapa engkau mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Why you seek the life from the dead? Mengapa engkau mencari orang-orang yang sudah Yesus yang telah hidup dari antara orang yang mati? Mengapa engkau mencari dia? Dan perempuan itu menceritakan kepada sahabat-sahabat kami yang ada. Kami tidak percaya, mereka tidak percaya. Itulah yang terjadi. Biar Bapak tahu, itulah kejadiannya. Mereka menceritakan kepada pria itu. Mereka nggak tahu itulah Yesus. Sampai sejauh itu juga mereka nggak tahu. Tapi Yesus dengan sopan tetap menemani mereka. And what Jesus say? Apa yang Yesus katakan setelah mereka berbicara panjang lebar? Next. 25. Ya. Lalu dia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh, why you so stupid? Ya. Betapa lambannya hatimu, Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dan mereka udah baca itu kitab suci dan udah bersama Yesus. Next. 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Next. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, Ya, suci yang ditulis oleh nabi-nabi mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sudah baca kitab-kitab nabi-nabi? Yesus jelaskan lagi firman Tuhan yang ditulis sejak dari Nabi Musa dan semua nabi-nabi selama mungkin 2 jam perjalanan atau 3 jam. Yesus jelaskan Alkitab sedemikian rupa kepada mereka. Mereka juga masih belum menyadari karena hati degil, nggak percaya. Next. 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya, sudah selesai, sudah sampai di Emmaus. Dua orang ini nanya, Bapak siapa ya? By the way, kok Bapak tahu Alkitab ya? Nggak nanya kan? Bahkan mereka sudah sampai di kota mereka. Ya, di sini dikatakan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus mau tetap terus menemani mereka, ya. Tapi Yesus nggak mau ya, nyelonong aja gitu. Kan dia sangat sopan sekali. Kalau dua orang ini nggak undang Yesus, Yesus nggak akan masuk ke rumah mereka. Yesus mau meneruskan perjalanan. Oh, sudah sampai kalian di Emmaus ya? Ya. See you, bye-bye in the next video. Contohnya ya. Yesus mau meneruskan perjalanan. Dan mereka, Pak, kan udah gelap Pak. Ayo mampir ke rumah kami Pak. Akhirnya dua orang ini ngomong gitu, kan sudah gelap. Mari mampir ke rumah kami. Itu bahasa gaulnya ya. Mampir dong ke rumah kami Pak. Kalau dia mereka nggak undang Yesus, Yesus nggak akan masuk ke rumahnya. Sama. Kalau kita nggak undang Yesus di rumah kita ini, dia nggak akan masuk karena dia Tuhan yang sopan. Kalau kita nggak undang dia dalam rumah tangga kita, dia nggak akan masuk. Kalau kita nggak undang dia dalam rumah persoalan kita, rumah bisnis kita, rumah kesehatan kita, dia masih di rumah dengan sopan, dia mengasihi, memberkati. Tetapi ketika mereka mengundang Yesus, Yesus mau. Apakah Yesus menolak mereka? Udah jubul kali, bandel kan, nggak ngerti kitab suci, udah 3,5 tahun gue gembalakan, gue ajar masih nggak ngerti. Yesus nggak seperti itu, ya. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tidak terpengaruh dengan kejahatan, kekurangan, kebodohan, kelemahan, apapun tentang manusia, nggak mempengaruhi. Dia tetap Tuhan yang mengasihi dan mau memberkati. Yang saya katakan amin. And then what happened? Next. Ayat 29. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kenapa mereka mendesak? Berarti Yesus juga nggak mau. Yesus nggak butuh kita, tapi kita butuh Yesus. Tapi Dia mau mengasihi kita ketika kita respon dan mengundang Dia. Kan di sini dikatakan mereka sangat mendesaknya. Berarti kan Yesus berdiam diri dan hampir-hampir nggak mau. Kenapa Alkitab katakan mereka sangat mendesak? Mampirlah Pak, please. Tolong mampir sebentar aja, kan udah gelap. Temani kami bersama-samanya kita Pak, ya, please. Mereka mohon-mohon sama Yesus. Di situ ada kerendahan hati. And Yesus mau atau tidak? Karena mereka mendesak, mohon-mohon sama Yesus. Enggak sekali Yesus datang ke rumah, nggak seperti itu. Mereka mendesak, bujuk-bujuk. Saudara sudah tahu ya. Berarti ini tentang doa. Bujuk-bujuk, Yesus please help me. Jesus please visit to my house. Jesus please accompany me. Jesus please help me. I need you. Berarti mereka speak over and over again. Jesus please, would you like come to my house please? Would you like visit to my house please? Itu bahasanya. Enggak ada, Jesus come to my house, enggak gitu. Would you like visit to my house please? For a while, drink a coffee and eat the toast, the bread, and drink the wine. Sudahkah Bapak mampir ke rumah kami, minum anggur dan makan roti? Makanan pokok mereka kan itu, eat the bread, bukan nasi atau saksang. Yes, and then what happened? Yesus mau atau tidak? Next. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Iya, ketika mereka mendesak Yesus, Alkitab mengatakan lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, and he went in to stay with them. Dan ketika mereka duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti yang ada di meja, berarti kan makanan roti, and then Yesus mengucap berkat. Dia mengucap berkat untuk makanan yang sudah disajikan kepada dia oleh murid-muridnya.
Ya Tuhan yang sama yang memberkati saudara dan saya makanan dan minuman ketika saudara menerimanya dengan ucapan syukur. Dan dia Tuhan yang sama yang memberkati apapun yang saudara miliki sampai hari ini ketika saudara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sama yang memberkati. Karena di sini dikatakan Yesus mengucap berkat. Katakan mengucap berkat. Ya, Yesus itu mengucap berkat. And then what happened? Lalu ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yesus yang pecah-pecahkan roti itu berarti Yesus yang melayani mereka. Dan Yesus memberi kepada mereka. Yesus masih melayani mereka. Yesus mengasihi mereka. Ini yang Yesus lakukan. And next, setelah itu, setelah mereka makan perjamuan bersama dengan Yesus, apa yang terjadi? Ayat yang ke-31 kita baca bersama-sama 2-3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka menyadari, Yesus, maksudnya mereka berkata, ternyata engkau Yesus. Yesusnya sudah hilang. Disappear. Ketika mata mereka terbuka, ketika Yesus buka pikiran mereka, baru mereka mengerti firman Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Dan akhirnya dua orang ini kembali. Langsung dua orang ini, karena mereka sudah ketemu Yesus, ya, saking gembiranya mereka langsung kembali ke Yerusalem. Kita lihat ayatnya yang ke 36. Dulu. 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, katakan peace to you, friend. Katakan kiri kanan. Ya, peace to you, friend. Peace to you. Kalau Yesus datang, dia nggak membawa ketakutan. Ya, peace to you. Ya, damai sejahtera bagimu. Saudara bisa beli itu peace, P-E-A-C. Ya, apa bahasa Bataknya? Damai sejahtera bagimu. Ayo coba. Aholongan. Lagi botol ya. Dia nyala tahu. Damai Purnama ya, damai Purnama. Peace to you, ya, peace friend. Ya, itu salam jumpa. Kalau salam jumpa kita horas. Ya, salam jumpa Yesus peace. Damai sejahtera, shalom. Katakan shalom. Shalom. Ya, itu salam greeting dari Tuhan Yesus. Next, 39. No, ayat 38. Ya, dulu. Ayat 38. Demikian akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Next. Ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Next. 40 sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Next. 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Next. 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 43. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, ayat yang ke-45 kita perhatikan 23. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, tanpa Yesus nggak ngerti kitab suci siapapun, sekalipun sudah murid. Next. Ayat 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Oke, kita baca bersama-sama ayat yang 47-23. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu
terjadi semuanya ini, ayat yang terakhir, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, supaya berita pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan. Dan khotbah Petrus yang pertama, the first preaching from Peter, is repent, bertobat, dan berilah dirimu dibaptis. Be saved. Hendaklah engkau memberi dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Siapa yang mendengar the preaching of Peter? Siapa yang mendengar kabar baik dari Petrus? Devout men, orang-orang kudus dari seluruh orang-orang saleh. Devout men, orang-orang saleh dari bawah, dari seluruh bawah kolong langit. Mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah, menyembah Tuhan setahun 3 kali dan memberi persembahan yang harus mereka bawa ke rumah Tuhan. Itu orang saleh mendengar berita Injil, and they repent, they respond to the word of God. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Untuk apa kita hidup sampai hari ini? So that the gospel can be preached through you. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Saudara lihat di YouTube ya, ada artis ini sedang sekarat COVID, yang ini sudah pulang, ini sudah pulang. Ya, sudah ngantri, sedang sekarat karena COVID. Apakah mereka sudah dengar berita Injil? Sudah terima Yesus? Sudah jadi devout men? Devout men saja, orang saleh, mereka tidak bisa ke surga tanpa percaya kepada Yesus. Jesus Christ is the only way go to heaven. The only way. There is no other way. So many ways in the religion. Ada banyak jalan to God from all over the religion, dari semua agama. But only the one way we can be saved. Hanya satu jalan kita bisa selamat melalui Yesus. Apakah kita ini produk gospel? Apakah kita menjadi jemaat GPPS Blessing Church atau gereja lokal di mana saudara berada hasil produk dari gospel yang diberitakan oleh Bapak Gembala, atau Injil yang dibaca atau diajarkan sehingga saudara percaya terima Yesus? Atau karena 9 juta buta gaul, oh saya iparnya orang sehat, saya ke gereja, itu bukan produk gospel. Harus produk gospel. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Kenapa kita masih ada? Supaya berita pertobatan dan pengampunan dosa saudara sampaikan kepada keluarga saudara selagi sehat. Siapa di sini punya Facebook? Yang punya Facebook angkat tangan, please. Yang punya Facebook, ya. Sudah pernah coffee live, coffee GPPS Blessing? Sudah pernah ambil video khotbah surga neraka pertobatan, taruh di Facebookmu? Keluarga Mama Fani tidak kenal saya, tapi mereka mengenal Mama Fani. Ketika Mama Fani share itu di Facebooknya, mereka akan lihat Angel Janet. Berapa banyak dikasih PK, ada bapak-bapak pejabat. Bapak-bapak pejabat itu udah beberapa meninggal. Aduh dia baik kali, dia suka kasih PK. Wih udah kasih ini. Yang tahun lalu udah mati, tahun ini udah mati. Udah dengar beritanya belum? Untuk apa itu Facebook, friend? Untuk apa itu Facebook, bodong? Bapak pejabat bea cukai itu nggak tahu siapa saya. Mereka hanya tahu Angel Janet. Kalau mereka bertemu dengan Angel, apa sih ini? Gospel, kabar baik. Ada surga neraka. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, yang nggak percaya dihukum. Terus ada kata, terimalah Yesus supaya engkau selamat. Mengaku Yesus Kristus Tuhan maka engkau akan diselamatkan. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Teman Bulto nggak kenal saya. Kalau mereka lihat di Facebook saya, mereka nggak butuh itu, mereka nggak kenal.
Tapi kalau ada si Gultom di situ, ada si Gultom, kenapa si Gultom ini share? Dia kan sahabat baikku. Aku baca dulu. Berita pertobatan dan pengampunan dosa, surga neraka. Dia go to heaven anak Yesus. Kalau nggak mati kau dibakar. Tapi mereka sudah baca Injil dan dengar Injil. Atau dia nyanyi, dia khotbah. Masa kami perlu itu? Nggak masalah. 5 menit. Salam Bapak Ibu, saya Nuria Simanjuntak. Sehari ini saya akan memberikan kabar baik bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa melalui Yesus kita akan binasa. Percaya dan terima Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. See you, bye-bye. Sudah, mereka sudah dengar berita baik through the Facebook. Alfredo Jeremias Yahaan. Mereka mau dengar atau tidak, saudara sudah sampaikan. Sambil nyanyi. Intinya hanya gospel diberitakan. Yang ngerti katakan amin. Ketika kita lakukan itu, Bapak senang. Surga gak tertarik dengan apapun yang kita lakukan. Gak tertarik. Selain itu, Yesus sudah menjadi manusia. Tuntutan hukum Taurat sudah dipenuhi di dalam dirinya. Semua yang gak bisa kita penuhi, sehingga kita tetap manusia yang berdosa, sudah dipenuhi oleh Yesus. Murka Allah, hukuman kekal murka Allah itu tidak pernah terpuaskan sebelum dibayar dengan pengorbanan, kematian, darah dari seorang manusia yang suci. Baru Allah Bapa itu puas, murkanya tersalurkan, sehingga dia nggak murka lagi, nggak marah lagi, ya. Dia nggak marah-marah sampai hari ini, karena sudah terpuaskan melalui putranya Yesus. Karena Yesus sudah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, seluruh tuntutan murka Allah yang ditujukan kepada manusia sudah ditanggung oleh Dia. Itu sebabnya inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, karena Yesus mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk melaksanakan misi dari Allah supaya manusia diselamatkan. Surga hanya tertarik dan berpesta ketika ada satu orang berdosa yang menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Saudara bikin pesta setiap mereka undang seluruh margamu, kau kasih makan orang miskin, kasih ini, kasih itu. Surga tidak tertarik. Tetapi ketika ada satu orang yang berdosa, ketika dia menerima traktat dan dia bertobat, surga pesta. Ketika ada satu orang yang mau bertobat, ketika saudara memberitakan Injil atau dia melihat berita Injil, kabar baik melalui media atau apapun, dan dia bertobat, terima Yesus, surga pesta. Ketika melalui pemberitaan kita ada orang yang dulunya setia, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang benar, dan melalui pemberitaan dan mereka kembali bertobat kepada Yesus, surga pesta. Surga bersuka cita. Hanya itu, nggak ada yang lain yang membuat surga bersuka cita. Ya, surga tertarik dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh Cornelius. Surga tertarik dengan perbuatan baik, dan Tuhan memberitakan Injil kepada dia melalui Petrus. Surga tertarik dengan devout men, orang-orang saleh yang begitu saleh setia datang ke Yerusalem untuk beribadah menyembah Tuhan. Dan mereka diselamatkan melalui berita Injil. Untuk apa kita hidup? Supaya berita pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan. Itu yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita sudah digembalakan puluhan tahun. Kita ada di dalam titik aman karena ada gembala yang mengembalakan mereka. Dan Tuhan Yesus mau mengembalakan mereka di luar sana melalui saudara dan saya. Hanya ini yang menyenangkan. Dia masih Tuhan yang sama, yang gaul bersahabat dengan kita. Kita tunjukkan kepala, biar Tuhan membuka pikiran kita, biar apa yang semua yang sudah disampaikan kita benar-benar menerima